Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala memberikan limpahan nikmat kepada kita semua. Di antara daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling agung adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada kita untuk mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan daripada kewajiban kita, yaitu sebagai manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak semua daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala Allah berikan daripada nikmat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta mereka yang selalu istiqamah mengikuti daripada petunjuknya sampai yang kiamat nanti. Alhamdulillah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, saudara-saudaraku sesama muslim, sesama mukmin yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah beberapa waktu kita berhenti sejenak untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan daripada pembahasan hadis-hadis Rasulullah SAW yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Dan pada kesempatan malam hari ini pembahasan kita adalah hadis yang ke-69, yaitu tanda-tanda hari kiamat. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kemudian kita bersemangat kemarin di bulan Ramadan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini atau setelah Ramadan itu kita masih diberikan taufik dan hidayah untuk mau tetap istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak daripada umat manusia atau kaum muslimin secara umum yang mereka mungkin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya terlihat di bulan Ramadan saja, artinya ke masjid di bulan Ramadan saja. Bagaimana di masjid terlihat begitu penuhnya di bulan Ramadan, tapi tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih mereka diberikan hatinya untuk mau kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendatangi daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya itulah tujuan mereka semua ataupun kita semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwatul iman, tentunya terkait daripada belajar ilmu agama ini adalah suatu hal yang kemudian di akhir-akhir zaman kita ini kemudian perlu membutuhkan perhatian yang lebih khusus, yang mana belajar ilmu agama ini mulai banyak dilalaikan, ya, mulai banyak kemudian kaum muslimin itu disibukkan dengan dunia mereka, dengan pekerjaan mereka, dengan keseharian mereka, dan banyak yang kemudian melalaikan untuk bekal daripada mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk belajar ilmu agama. Padahal Rasulullah SAW dalam hadis qudsi beliau pernah menyampaikan, Allah Taala pernah berfirman, ya ibadi, ya wahai hamba-hambaku, tafarraq li ibadati, luangkan waktumu untuk beribadah kepadamu.
meluangkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamaan yang kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berikan? Ya. Maka Allah Ta'ala menyebutkan dalam hadis qudsi ini, aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan dan aku akan penuhi hajat-hajatmu. Ya, hajat-hajat kita yang sifatnya dunia ataupun akhirat, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan manakala kita meluangkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah. Dan apabila taf'al dan apabila kalian tidak mau melakukannya, maka akan dijadikan daripada kefakiran itu di mata kita. Ya, kemudian juga kita akan disibukkan dengan kesibukan-kesibukan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kesibukan itu tidak membuat kebutuhanmu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kalimat rumus agar supaya kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kita beribadah ataupun dalam kita khususnya dalam keseharian kita, itu usaha kita misalkan mencari rezeki. Maka kuncinya adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat seorang hamba kepada Allah, maka akan semakin Allah mudahkan daripada urusan-urusannya. Dan semakin jauh seseorang dari Allah, maka Allah pun semakin jauh daripada dirinya. Allah akan jauh daripada mengabulkan ataupun memudahkan daripada kebaikan-kebaikan ataupun hal-hal yang kemudian dia ingin dapatkan. Kalau bagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa meluangkan waktu kita untuk kemudian mau belajar ilmu agama. Ya, karena ini salah satu juga tanda kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan, maka dia akan difahamkan tentang ilmu agama. Baik, ini sedikit pengantar. Ya, semoga Subhanahu wa taala kemudian memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk kita terus istiqomah, ya, semangat belajar daripada ilmu agama. Baik, pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, bahwasanya beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, yataqarrabuz zaman. Ini terkait daripada tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama, yataqarrabuz zaman. Zaman atau waktu itu semakin berdekatan. Ini tanda yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Kemudian wa yanqusul amal soleh semakin berkurang. Ya, semangat untuk mengajarkan ketaatan kepada Allah semakin berkurang. Ini termasuk tanda dekatnya hari kiamat. Wa yunqasuh, dan kemudian merajalelanya kepikiran. Ya, semakin banyak orang yang pelit. Ya. Kemudian wa yaksurul hajj, kemudian merajalelanya al-hajj. Qalu, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wa al-hajj, apa itu al-hajj? Maka kata Rasulullah SAW, al-qatlu, yaitu pembunuhan. Ya, kita dapati saat ini maraknya yaitu pembunuhan di mana-mana. Ini termasuk daripada ciri-ciri akan daripada dekatnya hari kiamat. Baik, kelima, kita akan membahas di sini lebih khusus kepada tanda-tanda ya hari kiamat itu sendiri. Ya. Kelima, perlu diketahui di sini, maksud pertama di sini Rasulullah SAW menyebutkan tentang tanda yang pertama, yaitu yataqarrabuz zaman. Zaman itu saling berdekatan. Maksudnya itu apa? Para ulama kemudian menyebutkan beberapa penjelasan terkait daripada maksud yataqarrabuz zaman. Zaman saling berdekatan. Ya. Ada di situ beberapa ulama kemudian menyebutkan yang dimaksud dengan yataqarrabuz zaman. Yang pertama ada yang menyebutkan artinya bahwasanya semakin merajalelanya ataupun semakin banyaknya daripada alat-alat transportasi yang canggih, sehingga seakan-akan ya sesuatu yang biasanya ditempuh dalam waktu yang lama itu bisa
ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Ini termasuk pendapat para ulama, yaitu taqarrub zaman. Artinya zaman itu saling berdekatan itu disebabkan karena transportasi yang semakin berkembang, semakin cepat ya perjalanan yang kita lakukan ketika menggunakan sebuah transportasi yang mungkin pada zaman dahulu tentunya belum ada gitu. Ini yang pertama. Kemudian ada juga yang menyebutkan maksudnya taqarrub zaman di sini adalah nanti di akhir zaman, yaitu di masa daripada Imam Mahdi. Kenapa disebutkannya taqarrub zaman yaitu masa Imam Mahdi? Karena Imam Mahdi nanti akan memimpin ya umat manusia di muka bumi ini adalah sekitar 8 tahun lamanya. Jadi waktunya itu tidak lama, hanya sekitar 7 tahun sampai 8 tahun. Imam Mahdi kemudian berkuasa, sehingga kemudian ini disebutkan termasuk waktunya itu sangat-sangat dekat, ya, berdekatan. Kemudian ada juga yang menyebutkan maksud daripada yang taqarrub zaman adalah waktu itu dicabut daripada keberkahannya, sehingga banyak yang kemudian menghabiskan ataupun dia menggunakan daripada waktunya untuk kemudian hal-hal yang kurang bermanfaat, sehingga rasanya itu dia tidak dapat apa-apa dalam satu hari itu. Ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga yang lainnya. Kemudian ada penjelas juga hadis yang lain di sini disebutkan oleh Imam Ahmad. Ya, la taqumu as-sa'ah, hari kiamat itu tidak akan tegak hatta yataqarrab az-zaman, sampai zaman itu waktu itu saling berdekatan. Fatakuna sanatu kasyahr, ya, sampai 1 tahun itu seperti 1 bulan. Rasanya itu 1 bulan. Jadi 1 tahun itu rasanya itu seperti satu bulan. Ini tidak akan terjadi hari kiamat kecuali akan terjadi seperti ini. Ya, jadi 1 tahun itu rasanya kayak sebulan, cepat banget. Wa yakunu syahr kal jumu'ah. Ya, dan juga 1 bulan itu seperti rasanya itu cuma 1 Jumat saja. Ya, ada 1 pekan gitu ya. Wa taqulul jumu'atu kal yaum, dan 1 pekan itu seperti rasanya itu 1 hari. Ya. Wa yakunul yaum kasa'ah, dan 1 hari itu rasanya itu seperti 1 jam saja. Wa taqulu sa'ah kahtiraqi sa'afah, ya, yaitu 1 jam itu bagaikan terbakarnya pelepah pohon kurma, ya, pelepah pohon kurma kalau kering itu cepat habisnya. Ya. Baik, ini hadis dari Imam Ahmad bahwasanya akhir zaman, ya, ataupun hari kiamat itu tidak akan tegak, ya, kecuali pasti akan terjadi hal-hal yang demikian. Setahun rasanya kayak sebulan, ya, sebulan rasanya kayak sepekan, sepekan rasanya kayak 1 hari, 1 hari rasanya hanya kayak 1 jam. Ini rasanya cepat waktu itu berputar. Ya, ini termasuk tanda-tanda daripada dekatnya daripada hari kiamat. Baik, di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari ketika beliau mengomentari terkait daripada hadis ini, beliau mengatakan, ya, fa inna najidu, ya, bahwasanya sungguh kita telah mendapati, ya, sya'atu marri al-ayyam, yaitu cepatnya hari-hari itu berlalu, ya. Malam nakun najiduhu fil asri alladhi qabla asrina hada, yang mana kami belum pernah menjumpainya, ya, sebelum ataupun masa-masa sebelum daripada zaman kita ini. Jadi dulu itu kayaknya tidak seperti ini, kok sekarang ini lebih cepat. Ini kata daripada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini beberapa tahun yang lalu, beberapa ratus tahun lalu, yang mana tentunya mereka beliau lebih dahulu hidup daripada kita. Ini merasa sudah sangat cepat daripada zaman itu, apalagi sekarang semakin cepat rasanya. Kemudian di sini disebutkan, walaupun di masa itu tidak ada kehidupan yang terasa lezat, artinya meskipun di sana banyak kesusahan-kesusahan, ya, tapi rasanya itu kok cukup banget gitu. Biasanya kan kalau kita merasa waktu itu cepat itu kalau misalkan hari-hari kita itu dipenuhi dengan hal-hal yang enak bagi kita ataupun yang menarik bagi kita. Kalau misalkan habis kita dapat
uang, ataupun kita lagi ada acara apa misalkan, rasanya cepet banget waktu itu berlalu. Ya kalau misalkan liburan aja contohnya, ya, kalau liburan nggak kerasa, rasanya itu cepet banget waktu itu kan. Beda dengan kalau misalkan kita dalam kondisi sulit. Kalau kondisi sulit, ya biasanya rasanya itu lama banget hari itu, ya nggak selesai hari. Tapi kalau lagi kondisi enak, ya dalam kebahagiaan, rasanya cepet banget berlalu, ya waktu itu. Inilah fenomena yang terjadi di akhir zaman kata beliau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Dan yang benar bahwa maksud dari semua hal itu adalah dicabutnya barokah dari segala sesuatu hingga perihal masa sekalipun. Dan itu merupakan tanda dekatnya hari kiamat. Ini dalam kitab Fathul Bari, ya maksud beliau adalah keberkahan waktu itu dicabut sehingga waktu yang dilalui, ya, oleh manusia pada akhir zaman yaitu kurang bermanfaat. Tahu namanya barokah? Ya. Barokah artinya ziyadatul khair. Ya, barokah artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kalau sesuatu dikatakan barokah, berarti semakin bertambah kebaikan di sana. Ya, contoh misalkan kita diberi umur yang panjang, kemudian semakin panjang umur kita, semakin banyak kita beramal soleh ataupun kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya umurnya berarti berkah. Kita diberi kesehatan, ya kemudian semakin rajin kita kemudian hadir ke masjid misalnya, ataupun menjalankan daripada kebaikan-kebaikan yang lainnya dengan kesehatan kita. Ini artinya kesehatan kita itu berkah. Kita diberi uang ataupun diberi harta, kemudian semakin sering kita berinfak, semakin sering kemudian kita membantu sesama misalnya, maka ini artinya harta kita itu berkah. Tapi sebaliknya, kalau misalkan dengan diberi harta, diberi kesehatan, atau diberi hal-hal yang lainnya, kemudian semakin kecil ataupun semakin minim kita dalam amal baik atau amal soleh, maka ini artinya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan dibayangkan berkah itu ketika misalkan berusaha ataupun kita misalkan buka warung, ya berkah berarti misalkan tambah uangnya itu berlipat-lipat ganda. Tidak, itu juga, ya. Keberkahan itu macam-macam itu banyak, ya. Bisa berupa dengan Allah kasih lebihan harta, bisa juga Allah berikan mungkin kesehatan, bisa juga Allah kemudian mudahkan urusan-urusan kita, itu namanya berkah. Ya, mungkin kita jualan, hasilnya begitu-begitu saja, ya. Nggak jauh-jauh beda. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kemudian berkahi usaha kita, ya kemudian Allah curahkan keberkahannya dengan kemudian Allah berikan kesehatan untuk kita. Allah hindarkan dari mara bahaya, ya. Kemudian Allah jaga misalkan keluarga kita dan seterusnya. Ini termasuk daripada keberkahan. Yang dimaksud dengan berkah adalah ziyadatul khair, yaitu bertambahnya daripada kebaikan. Baik. Ini kalau berbicara masalah hari kiamat banyak cerita, ya. Jadi hati-hati nih. Ya, biasanya kalau banyak cerita itu rawan nih abu-abu, ya. Baik. Lanjut. Di sini disebutkan terkait daripada waktu, ya. Tentunya kita harus memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Bahkan ada peribahasa bahwasanya waktu itu seperti pedang. Ya, kalau kita tidak bisa menggunakannya dengan baik, maka waktu itu akan menghabisi kita. Ya, kita akan merugi, ya, serugi-ruginya. Jadi kalau kita tidak bisa menggunakan daripada waktu itu dengan baik. Dan di sini disebutkan oleh para ulama salaf, wa nafsuka in asqaltaha bil haqq wa illa istaqallatka bil batil. Ya, jika dirimu tidak disibukkan dengan sesuatu yang baik, maka engkau akan disibukkan dengan hal-hal yang buruk. Jadi kalau diri kita ini tidak disibukkan dengan perbuatan-perbuatan baik, ya contoh misalkan majelis ilmu, ya, kemudian menghadiri daripada sholat berjamaah, dan disibukkan lain membaca Al-Quran, membantu tetangga dan seterusnya. Ini kalau kita tidak sibukkan diri kita dengan kebaikan, maka kita akan disibukkan dengan kebatilan. Semakin banyak nganggur, ya, semakin banyak
berpotensi untuk kita terjatuh ke dalam kemaksiatan. Ya, apalagi sekarang gampang ya, scroll HP terus gitu. Kemudian kita terjatuh kepada kebatilan. Ya. Karena apa? Kita tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik. Ya. Kalau kita sibukkan dengan hal-hal yang baik, maka kita tidak akan kemudian terjatuh kepada hal yang batil. Tapi kalau misalkan kita biarkan diri kita tidak disibukkan dengan kebaikan, ya maka kita akan disibukkan dengan hal-hal yang batil ataupun hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, ini penting masalah waktu. Dan penting terkait masalah waktu juga ini ada tambahan, yaitu jangan suka mencela masa atau waktu. Ya, karena Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam diskusi, Allah Ta'ala berfirman, Yudin ibnu Adam, ya, anak cucu Adam itu menyakitiku. Kita bisa menyakiti Allah, Pak. Ya, manusia bisa menyakiti Allah. Wa mayyubahillahu, ya, padahal itu tidak baik untuknya, tidak seharusnya dia menyakitiku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Adapun ya, daripada cara anak Adam itu menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yasubbudah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mencela masa, mencela keadaan, mencela waktu. Ya. Artinya itu sedang menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anna dahru biyadihi amru qalbil laila wan nahar, kata Allah. Padahal waktu itu adalah di tanganku. Aku yang membolak-balikan antara malam dan siang. Jadi sikap seorang muslim ataupun mukmin itu jangan kemudian sampai suka mencela waktu atau masa atau keadaan. Ya, wah, panas banget ini masa-masa yang sulit, ya, nyalahkan daripada keadaan. Ini tidak diperbolehkan, ya, karena ini termasuk menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, waktu ini adalah suatu hal yang kemudian patut untuk diperhatikan oleh kita semua, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sampai bersumpah dengan waktu. Ini menunjukkan akan daripada kemuliaan waktu tersebut. Allah Ta'ala berfirman, wal asr, yaitu demi masa, demi waktu. Para ulama menyebutkan ketika Allah bersumpah dengan salah satu daripada makhluknya, maka ini menunjukkan makhluknya itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kemudian kita sia-siakan waktu kita. Bagaimana caranya? Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, ihtanim khamsan qabla khamsin, ya, manfaatkanlah 5 kesempatan sebelum datangnya 5 kesempitan. Apa saja? Sehataka qabla maradika, kesehatanmu sebelum datang waktu sakitmu. Kemudian wafarahaka qabla suhlika, yaitu waktu luangmu sebelum datang waktu sempit. Kemudian apa lagi? Wahinaka qabla fakrika, itu masa cukup, ya, sebelum datangnya kefakiran. Kemudian ya, syababaka qabla haramika, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Dan yang terakhir, wahayataka qabla mauti, ya, manfaatkanlah hidupmu sebelum datang kematian. Ini manfaatkan 5 hal ini, maka insya Allah kita akan menjadi pribadi yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita bisa memanfaatkan 5 hal ini dengan sebaik-baiknya. Baik. Kemudian poin yang kedua yang di sini disebutkan adalah terkait daripada amal, ya. Wa yanqusul amal. Amal semakin berkurang. Kalau tadi zaman semakin berdekatan. Yang kedua sebetulnya adalah wa yanqusul amal. Amal itu semakin berkurang. Amal itu semakin sedikit dilakukan, ya. Kalau dahulu, ya, barangkali kita lihat banyak yang kita dapati itu berlomba-lomba untuk misalkan menghadiri masjid, ya. Tapi kemudian di akhir-akhir ini mulai kelihatan, ya, kelihatan di masjid hanya di hari Jumat, ya, atau misalkan di hari hari-hari tertentu saja. Dan ini fenomena yang sifatnya itu kemudian menjadi perhatian bagi kita para penggerak dakwah, ya, khususnya misalkan yang memakmurkan masjid. Bagaimana masjid itu kemudian berfungsi sebagaimana fungsinya, itu bukan hanya sekedar bagaimana memperbagus fisiknya, tapi memakmurkan masjid itu dengan apa? Kegiatan-kegiatan yang bermanfaat sehingga menarik, ya, jamaah itu untuk kemudian antusias
cenderung menghadiri daripada kegiatan-kegiatan ibadah di masjid. Ya, ini penting ya. Ikhwan-iman rahimani wa rahimakumullah, di akhir zaman amal itu akan semakin berkurang. Ya, amal akan semakin berkurang. Ya, yang kita tahu bahwasannya ciri-ciri daripada manusia yang tidak akan merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketika mereka rajin beramal soleh. Ketika Allah menyebutkan bahwa demi masa, ya, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu adalah kerugian. Dikecualikan illa alladziina aamanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan mereka-mereka yang beramal saleh, wa tawassaw bil haqq, dan mereka yang berwasiat dalam kebaikan, wa tawassaw bis sabr, dan mereka saling berwasiat dalam kesabaran. Ini ciri-ciri orang yang tidak akan merugi, yaitu salah satunya mereka rajin beramal saleh. Tapi perhatikan Pak, ternyata ada yang merugi juga, sudah beramal tapi masih merugi. Ya, sudah beramal tapi merugi. Ada Pak. Kalau tadi kan termasuk ciri daripada manusia yang tidak akan merugi adalah ketika dia mau beramal saleh. Tapi ada juga manusia yang sudah beramal, yang sudah melakukan ibadah-ibadah, tapi dia masih dinilai merugi. Siapakah mereka? Dalam surat Al-Kahfi ayat nomor 103 sampai 104, Allah Ta'ala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Ya, katakanlah, maukah aku beritahu kepada kalian tentang mereka yang paling merugi amalannya? Jadi beramal tapi merugi, melakukan daripada berbagai macam, ya mungkin dianggap sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau kebaikan, tapi dia masih merugi. Ya. Kemudian disebutkan sini alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu siapa mereka? Mereka yang merugi di dunia, amalannya merugi, sia-sia di dunia, sedangkan mereka menganggap dirinya sedang melakukan suatu kebaikan. Menganggap dirinya sedang melakukan kebaikan, padahal yang dilakukannya itu bukan suatu kebaikan. Kebaikan hanya menurut logikanya ataupun pendapatnya saja, tapi tidak baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya, beramal, semangat melakukan sesuatu, tapi hanya dapat lelah saja, merugi, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dalam hadis Rasulullah SAW juga menyebutkan, ya barang siapa yang mengerjakan sesuatu yang kemudian tidak ada petunjuk kami di sana, maka amalannya adalah tertolak. Maka ini yang kemudian ditafsirkan oleh para ulama ahli tafsir, di antaranya adalah Imam Ibnu Katsir. Siapakah mereka yang merugi amalannya, sudah beramal tapi merugi? Yaitu mereka yang beramal tapi tidak kemudian mengikuti petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka yang dikatakan merugi, dikata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dan juga beberapa ulama tafsir yang lainnya. Ada juga menafsirkan yang dimaksud di sini bil akhsarina amala, itu orang-orang yang merugi adalah mereka orang kafir. Ya, orang-orang kafir. Kenapa? Orang-orang kafir mereka berbuat baik, sedekah, ya, berinfak dan seterusnya, tapi mereka tidak mendapatkan apapun dari apa yang mereka kerjakan, disebabkan karena mereka adalah orang kafir yang belum memeluk daripada agama Islam. Kebaikan apapun yang mereka lakukan, ya mau sebaik apapun akhlak mereka, itu tidak dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara daripada penafsiran ulama ahli tafsir yang lain terkait daripada ayat ini. Ya. Ini penting ya, beramal, jangan malas beramal. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu remehkan dari suatu kebaikan itu sekecil apapun, ya. Meskipun hanya kemudian berjumpa dengan saudara kita dengan muka yang berseri, ya, dengan senyum, ya. Ini termasuk daripada kebaikan yang semuanya kemudian jangan dilupakan, ya. Meskipun hanya kemudian ketemu saudara senyum, ya, dengan wajah yang menyenangkan. Ini nasihat tentunya dari Rasulullah SAW agar supaya kita tidak melupakan daripada amal, ya, beramal, ya. Meskipun hal itu adalah hal-hal yang remeh menurut kita, karena bisa jadi hal-hal yang remeh itulah yang kemudian menjadi penyebab
Ya. Dari Mujahid dia berkata, dan Yahya bin Ja'dah pernah menemui salah seorang Ansor yang merupakan sahabat Rasulullah SAW. Ia berkata, para sahabat Rasulullah membicarakan bekas budak milik Bani Abdul Muthalib. Ya. Ia berkata bahwa ia biasa sholat malam ya, tanpa tidur. Ya, jadi ada orang yang dia sholat malam tanpa tidur dan biasa puasa ya, setiap hari tanpa ada waktu luang untuk tidak puasa. Jadi puasa terus. Ya. Nabi SAW pun bersabda, ya. Kemudian Rasulullah mengomentari terkait orang-orang ini, itu akan tapi aku tidur dan aku sholat malam. Jadi Rasulullah itu juga tidur dan juga sholat malam. Ya, kemudian aku pun puasa, namun ada waktu bagiku untuk tidak berpuasa. Ya, kadang Rasulullah puasa, kadang juga tidak. Ya, kemudian siapa yang mencontohiku, maka dia termasuk golonganku. Dan siapa yang mengikuti Rasulullah, maka dia termasuk golonganku, kata Rasulullah SAW. Siapa yang benci terhadap ajaranku, ya, maka ia bukan termasuk golonganku. Ya, setiap amal itu ada masa semangatnya, kata Rasulullah SAW. Ya, setiap amal itu ada masa-masa semangat dan ada masa-masa malasnya. Jadi memang amal, setiap amal apapun itu, ya, itu ada masa semangatnya, ada masa malasnya. Misalkan sholat, ada kadang-kadang kita itu semangat, ya. Ada datang waktu apa? Malasnya. Belajar, ya, menghadiri majelis ilmu, ada waktu-waktu semangatnya, ya. Tapi kadang-kadang muncul itu waktu apa? Malasnya. Ini memang sudah sunatullah. Kata Rasulullah SAW akan muncul dari masa-masa semangat, ada juga masa-masa malasnya. Siapa yang rasa malasnya malah menjerumuskan kepada hal-hal yang kemudian tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, kata beliau, tidak diajarkan oleh beliau, maka ia sungguh telah tersesat. Ya, ini kata Rasulullah SAW. Namun siapa yang rasa malasnya masih di atas ajaranku, ya, maka dialah yang mendapat petunjuk. Ya, ini hadis dari Imam Ahmad. Ya, semalas-malasnya kita, jangan sampai kemudian kita menyimpang. Ya. Kadang ada yang kemudian karena malas beribadah, dia mengikuti aliran-aliran tertentu yang kemudian mengenakan untuk dirinya. Alhamdulillah. Ya. Beberapa waktu yang lalu ketika saya di MUI Pusat, ya, dibahas di sana tentang apa namanya yang saling tukar pasangan, ya. Saling tukar pasangan. Ini banyak pengikutnya, ya. Banyak pengikutnya, meskipun belakangan ini disebut katanya itu hanya konten, tapi akhirnya Bang Udin sudah dipenjara, ya. Ya, sudah dipenjara akhirnya. Ini sempat dibahas waktu di BSI waktu itu oleh MUI, itu terkait daripada ajaran dan menarik di Indonesia, bukan menarik ya sebenarnya. Setiap aliran yang menyimpang itu pasti ada pengikutnya, pasti ada, pasti ada. Ya apalagi manusia memang tabiatnya itu malas dan ini apa? Senang gitu ya. Ya gimana nggak senang Pak? Tukar pasangan gitu. Kamu boleh kalau tukar pasangan gitu ya. Sehari misalkan, 2 hari, 3 hari udah nanti gantian lagi. Alhamdulillah. Ya banyak peminatnya biasanya. Orang-orang yang nyari nafsunya, ya, nyari yang untuk melampiaskan nafsu. Alhamdulillah. Akhirnya apa? Masuk penjara, ya. Bukan masuk surga, ya. Tapi luar biasanya, ketika ditangkap oleh polisi dia bilang apa? Saya ridho, ini ketetapan Allah. Takdir Allah pasti yang terbaik. Dari mana? Ya, takdir Allah yang terbaik. Padahal dia sedang mengolok-olok ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala atau agama Islam ini. Ya. Kemudian dia mengharapkan ridho Allah. Gimana gitu? Ini sekarang banyak seperti itu. Ya. Dia sedang mengolok-olok agama Allah, tapi dia merasa dirinya berada dalam kebaikan. Ya, dia nggak merasa dirinya salah gitu. Alhamdulillah. Ya. Ini tentunya sepatutnya untuk kemudian kita hindari, ya, orang-orang yang seperti itu. Baik, karena hanya sekedar mengikuti nafsunya saja. Ini kalau yang malas-malas ibadah gampang banget ini. Ya. Apalagi kalau di beberapa ada dulu di LGI kalau nggak salah dulu ya, tapi walau kalau sekarang katanya sekarang sudah dipindah sama MUI. Ya, infonya demikian. Jadi LGI sekarang itu sudah mendapat pembinaan dari MUI, tapi walau ya, apakah masih sama seperti dulu atau sekarang
viral, itu salah satu daripada metode ya penyucian daripada jamaahnya daripada dosa itu dengan bayar ke imamnya gitu ya. Nah ini termasuk kebiasaan daripada seperti halnya orang Nasor gitu ya, untuk menyucikan diri itu bayar. Nah kalau sekarang ya, yang jelas hal-hal seperti ini tentunya kita harus hindari ya. Jangan kemudian karena malas kemudian kita terjatuh ke dalam kesesatan ya. Semalas-malasnya kita jangan sampai melenceng dari ajaran Rasulullah SAW. Dan biasanya kalau yang melenceng ini dia awet Pak, ya disebabkan karena apa? Sesuai dengan hawa nafsu ya. Alhamdulillah. Baik, kemudian terkait tanda-tanda hari kiamat ini secara singkat saja ya. Karena kita ini adalah tanda-tanda hari kiamat ya. Tadi pertama zaman semakin berdekatan, kemudian yang kedua amal semakin berkurang, kemudian wayul qasur, kemudian rasa kikir atau rasa pelit itu semakin merajalela. Orang-orang pada pelit. Ini di akhir zaman itu terjadi demikian. Pelit. Padahal Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, sedekah terbaik yang dilakukan oleh seorang hamba itu kapan? Rasulullah mengatakan, antasaddaqu wa antasahihun syahihun tahsal faqra wa ta'mulul ghina. Ya kata Rasulullah, posisi engkau itu sedang dalam kondisi sehat, kemudian engkau dalam kondisi sangat pelit, ya lagi pelit-pelitnya gitu. Kemudian apa? Engkau menginginkan kekayaan dan engkau mengkhawatirkan kefakiran. Maka kata Rasulullah, fala tubhir, jangan ditunda-tunda. Ya kalau kita lagi sehat, lagi pelit, ya, lagi butuh duit, terus lagi pengen kaya, ya, takut miskin, maka itu posisi terbaik kita untuk bersedekah. Ya, karena kan banyak yang bersedekah itu kalau sudah diuji ya, sakit baru tuh rajin sedekah, udah anak yatim, ya, doakan ya, ini suami saya sakit dan sebagainya. Dan biasanya kalau sakit baru ingat ini, ketika ya kaya ya, sedang kondisi lapang ya, kemudian baru ingat berbagi. Tapi ini yang sering dilupakan. Padahal ketika kondisi sehat, kemudian kondisi lagi pelit, kondisi lagi pengen kaya, ya, ini kondisi terbaik untuk kemudian bersedekah. Dan inilah konsep Islam, ya. Jadi kalau konsep Islam itu bukan menabung maka kaya, ya, bukan menabung maka kaya, tapi apa? Semakin banyak bersedekah semakin kaya, gitu. Itu konsepnya. Ya. Kalau kapitalis itu konsepnya menabung maka kaya, itu menahan harta. Nggak diapa-apain, nggak boleh dikeluarkan, nggak boleh disalurkan kemana-mana. Tapi kalau umat Islam, ya, agama Islam itu dimotivasi terus untuk keluarkan, keluarkan. Semakin apa? Allah kemudian cukupi. Allah akan ganti dengan yang terbaik. Ya. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Baik. Kemudian tanda yang berikutnya, ya, tanda hari kiamat, wa yasul hajj, yaitu semakin maraknya pembunuhan. Ya. Dengan berbagai macam bentuknya sekarang ya, bunuh dengan racun, kemudian ada yang dibunuh dengan model-model macam-macam, kemudian dimasukin ke koper, dimacam-macam. Ini model-model pembunuhan sudah sangat banyak sekali. Dan ini termasuk tanda-tanda dekatnya daripada hari kiamat. Baik, itu kelima. Secara singkat, tanda-tanda hari kiamat itu sebenarnya bisa kita bagi menjadi 4. Ya. Pertama, ada namanya tanda-tanda sugro, artinya tanda-tanda yang kecil yang pernah terjadi dan telah berakhir. Ini tanda yang pertama. Jadi tanda kecil sudah terjadi dan sudah berakhir, artinya tidak berlangsung lagi, sudah terjadi. Contohnya adalah apa? Diutusnya Nabi SAW. Ini termasuk tanda hari kiamat. Jadi kalau misalkan kita ditanya, tanda-tanda hari kiamat itu kebaikan atau keburukan? Ya, kalau hari kiamat, tanda-tanda ya hari kiamat itu berupa kebaikan-kebaikan atau keburukan-keburukan? Keburukan. Ada yang baik, Pak? Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang umum. Ini tanda-tanda hari kiamat. Contoh, diutusnya Rasulullah SAW. Itu baik atau buruk? Baik. Dan ini termasuk tanda dekatnya hari kiamat. Rasulullah mengatakan ya, sesungguhnya hari di mana aku diutus ya, dengan tegaknya hari kiamat, ya seperti dua
ya sangat dekat. Antara diutusnya Rasulullah sama hari kiamat itu tidak ada jari yang memisahkan. Ini mengisyaratkan akan dekatnya hari kiamat. Dan para ulama menyebutkan ya diutusnya Rasulullah SAW menjadi nabi itu adalah tanda pertama dekatnya hari kiamat. Ya tanda pertama dekatnya hari kiamat adalah apa? Dengan diutusnya Rasulullah SAW. Ini para ulama menyebutkan demikian. Baik, kemudian ini tanda-tanda yang pertama yaitu tanda subuh yang pernah terjadi dan telah berakhir. Ya, ini contohnya tadi. Kemudian juga terbelahnya bulan. Ini kan sudah terjadi ya di masa Rasulullah SAW. Ya, bulan ini terbelah. Bahkan dalam hadisnya disebutkan bulan itu ada yang di atas gunung Zur, kemudian separuhnya lagi itu ada di bawahnya, terbelah. Benar-benar terbelah. Dan ini disaksikan oleh para sahabat pada saat itu. Kata Rasulullah, saksikanlah. Ini terjadi pada masa Rasulullah SAW. Bulan terbelah. Ini termasuk ciri ya dekatnya daripada hari kiamat. Dan ini sudah berlalu, ya sudah berakhir. Kemudian tanda yang kedua, ya sugro kecil, tapi yang terus menerus terjadi dan terus berulang. Jadi ada pak tanda-tanda kecil, tapi terus terjadi terus sampai sekarang masih terjadi. Ya contohnya adalah menyerahkan amanah kepada orang yang bukan ahlinya. Ya Rasulullah SAW menyebutkan tidak akan tegak ya hari kiamat sampai kemudian amanah itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Ya sampai sekarang masih berjalan gitu ya. Yang bukan ahlinya yaitu misalkan bukan pemimpin tapi diberikan amanah jadi pemimpin. Yang bukan keahliannya dakwah ya jadi penceramah atau penyampai ilmu, dia kemudian menyampaikan sesuatu tanpa ilmu, akhirnya karena pintar retorika saja atau karena lucunya misalkan. Ini diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Ya. Kemudian juga munculnya para pendusta yang mengaku sebagai para nabi. Ini juga termasuk tanda-tanda kecil dan ini masih terus berlangsung. Ya masih terus berlangsung. Ya kemudian juga munculnya wanita-wanita yang berpakaian namun hakikatnya telanjang. Ya seperti halnya pezina. Ya terus juga merebaknya atau semakin banyaknya perzinahan. Ini termasuk tanda-tanda yang kecil, ya, tapi terus masih terjadi, ya masih terjadi sampai sekarang ini. Kemudian yang ketiga, yaitu tanda yang sugro yang belum terjadi, ya tanda-tanda yang kecil tapi belum terjadi. Contohnya adalah tanah Arab akan menjadi subur dan penuh pengairan. Ini mungkin sudah mulai fasenya ya, tapi nanti akan tiba waktunya ini tanah Arab itu benar-benar subur, ya, dan air pengairan itu penuh, ya. Jadi kalau banjir, iya, di mana ya, Dubai, di Saudi juga kemarin ya, masih tambah sampai kebanjiran. Ya, ini termasuk daripada tanda subur yang mungkin baru terjadi di zaman-zaman kita ini. Ya. Allah Taala langsung. Tapi yang jelas nanti Arab ini akan sangat subur. Ya, sekarang sudah masuk ke masa itu ya, sudah subur. Air banyak didapati di mana-mana. Gitu ya. Kemudian yang keempat ada namanya tanda-tanda yang kubro, tanda-tanda yang besar. Ya, artinya yaitu bila-bila tanda-tanda ini muncul maka kiamat sebentar lagi akan tiba. Ini tanda-tanda yang besar. Kenapa disebutkan tanda-tanda besar? Karena artinya ketika ini sudah terjadi maka kiamat itu akan segera berlangsung. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan tanda-tanda besar ini itu berentetan seperti butiran tasbih. Ya kalau misalkan terputus satu itu semuanya akan apa? Terus berentetan untuk apa? Berjatuhan gitu. Inilah yang terjadi ya tanda-tanda besar. Apa itu? Di antaranya yaitu munculnya Imam Mahdi. Ya, Imam Mahdi kemudian setelah yang Imam Mahdi mungkin ada yang lainnya juga contoh misalkan Dajjal. Ya terus juga turunnya Nabi Isa, kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya ini termasuk tanda-tanda yang besar dan juga beberapa tanda-tanda besar yang lainnya. Baik, sedikit terkait daripada tanda-tanda yang disebutkan di sini. Sebenarnya ada beberapa penjelasan ya, daripada para ulama terkait daripada apa yang sudah kita sebutkan tadi. Ya termasuk ciri-ciri tapi yang kecil ya. Dan ini sudah terjadi, yaitu keluarnya api dari wilayah Hijaz
yang menyinari pulau-pulau unta di Basra atau wilayah Syam. Ini dalam hadis dari Imam Bukhari disebutkan, la taqumu sa'ah hatta takhruju narun min ardil Hijaz. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum keluar api dari wilayah Hijaz yang menyinari pulau-pulau unta di Basra. Ya, ini hadis dari Imam Muslim. Imam Nawawi mengatakan, pada zaman kita, pada zaman Imam Nawawi, api ini pernah muncul di Madinah. Ya, tahun 654 Hijriah. Jadi api ini sudah muncul ya di Madinah tahun 654 Hijriah. Apinya besar sekali. Yang muncul dari sisi timur kota Madinah di belakang Hira, kata beliau. Peristiwa ini juga diketahui oleh penduduk Syam dan semua negeri. Dan penduduk Madinah yang menyaksikannya telah menceritakannya kepadaku. Ini kata Imam An-Nawawi. Kemudian termasuk ciri-ciri dekatnya hari kiamat, contoh yaitu apa? Ilmu diangkat, ya, dan semakin merebaknya daripada kebodohan dan semakin banyaknya kekacauan. Rasulullah SAW menyebutkan, ya, inna min ashraqis sa'ah, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat, ya, an yurfa'al ilm, yaitu ilmu itu akan diangkat. Kemudian wa yasulul jahlu, kebodohan itu semakin merebak, semakin banyak kebodohan, ya. Kemudian wa yasulul zina, dan zina itu semakin banyak. Wa yasulul syurbul khamr, dan semakin merajalelanya minuman keras, ya, khamr. Wa yakilur rijal wa yasulun nisa, dan semakin sedikitnya laki-laki dan semakin banyaknya wanita. Ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Hatta yakuna, ya, li khamsina imra'atan al-qawi al-wahid, ya, sampai ya 50 perempuan itu untuk satu orang laki-laki yang menanggung urusan mereka. Yang menanggung urusan 50 perempuan ini adalah satu orang laki-laki. Ini saking banyaknya wanita, dan ini semakin kita rasakan, ya, kelahiran itu paling banyak angkanya adalah perempuan yang dibandingkan laki-laki. Ini masuk fase ini tadi, ya, tanda-tanda dekatnya daripada hari kiamat. Ya, jadi kalau yang belum punya istri ataupun istrinya baru satu, gitu, ya, nah di akhir zaman ini ada 50 perempuan, gitu. Artinya bukan menikah harus dengan 50 perempuan, bukan, ya. Ya, tapi tetap nikahnya itu maksimal berapa? 4. Ya, bisa dulu. Ya. Kemudian juga ada tambahan di sini, yaitu akan terjadi banyak fitnah, ya. Al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im, ya. Orang yang duduk pada masa itu lebih baik daripada yang berdiri. Wal qa'im khairun min al-mashi, dan orang yang berdiri itu lebih baik daripada orang yang berjalan. Ya, ini ketika terjadi banyak fitnah, dan disebutkan juga orang yang berjalan itu lebih baik daripada orang yang berlari. Ya, barang siapa yang melawannya dia akan tergilas. Jadi barang siapa yang kemudian mencoba menghadapi fitnah itu, dia akan termakan oleh fitnah itu. Ya, barang siapa yang menemukan tempat berlindung, maka hendaklah ia berlindung di diri di sana. Ya, ini akhir zaman itu semakin muncul fitnah. Fitnah itu bukan artinya di sini berkata yang tidak sesuai dengan kenyataannya, tapi fitnah di sini adalah ujian-ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun hal-hal yang kemudian itu bisa menjatuhkan kita ke dalam kebinasaan. Contoh misalkan semakin mudahnya untuk akses pornografi misalkan, ya. Semakin mudahnya akses untuk minuman-minuman keras, ya. Semakin kemudian mudahnya untuk jalan-jalan kemaksiatan. Ini fitnah. Ya, barang siapa yang coba-coba, cobalah, nggak bakal saya terpengaruh, maka dia akan binasa. Ya, dia akan binasa. Maka sikap kita ketika terjadi hal-hal demikian adalah menjauh. Ya, kemudian keluarnya para dajjal pendusta yang mengaku sebagai para nabi, ini tadi kita sudah disebutkan di sini. Di antaranya ada Al-Aswad Al-Ansi di Yaman. Ini muncul pada masa-masa akhir kehidupan Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah masih hidup saja, ya, di akhir-akhir itu sudah muncul nabi palsu. Namanya Al-Aswad Al-Ansi di Yaman. Kemudian ada Tulaiha bin Khuwailid Al-Asadi. Ini mengaku menjadi nabi pada masa Rasulullah SAW masih hidup. Ya. Kemudian Musailamah Al-Kadzdzab
ya ini pada tahun 9 Hijriah, Rasulullah juga masih hidup, itu sudah ngaku sebagai nabi. Kemudian Sejah binti Haris, ini perempuan, ya dari asalnya itu Nasara dan mengaku sebagai nabi. Ini pada masa Rasulullah SAW juga, tapi akhirnya beliau tobat ya ketika di akhir hayatnya. Kemudian pada masa tabi'in ini juga sudah muncul para nabi-nabi palsu. Contoh Al-Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi, ya. Ini sebelumnya penganut Syiah, dia mengaku sebagai nabi, dia terbunuh di Kufah. Kemudian Al-Haris bin Sa'id Al-Kadzdzab, ini di Damaskus, Suriah, ini juga mengaku nabi, ya. Kemudian pada zaman terakhir ini muncul contoh misalkan di India, karena yang belum terlalu lama, siapa? Mirza Ghulam Ahmad, dia mengaku sebagai nabi, ya. Tapi karena tidak diakui menjadi Imam Mahdi akhirnya ngakunya, tapi tidak terbukti juga. Sudah meninggal kan? Sudah meninggal belum? Sudah ya. Ini ngaku nabi juga. Kemudian para dajjal-dajjal yang kemudian disebutkan di atas hanyalah sebagian saja ya. Dan banyak yang kemudian mengaku sebagai nabi. Dan kata Rasulullah SAW itu ada sekitar 30-an yang mengaku sebagai nabi. Nabi Indonesia udah banyak ya. Terakhir yang katanya dapat telepon langsung, telepon Allah langsung. Itu tadi bukan nabi ya. Ngakunya bisa langsung komunikasi dengan Allah, telepon langsung ya di Jogja. Ada orang di Jogja sini orang. Orang-orang ini semakin ada ya. Katanya telepon Allah katanya. Sudah tanya langsung, Allah ini udah 29 nih. Gimana? Lebaran besok ini. Alhamdulillah ya. Ini luar biasa ya, fenomena akhir zaman. Kemudian banyak terjadinya gempa bumi, ini termasuk tanda-tanda hari kiamat ya. La taqumu sa'ata yubadul ain wa yasul azilzal, semakin banyaknya daripada gempa bumi. Kemudian mengiringnya sungai Efrat, ini termasuk tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Kiamat tidak akan terjadi sampai Efrat itu mengering sehingga muncul gunung emas. Manusia pun saling bunuh untuk memperebutkannya ya. Dan setiap 100 orang yang memperebutkannya, terbunuhlah 99 orang ya. Setiap orang dari mereka mengatakan mudah-mudahan akulah yang satu. Jadi sudah tahu lah ya, bahwasanya mereka yang berebut emas itu akan terbunuh gitu. Tapi setiap orang yang kemudian berlomba-lomba untuk mendapatkannya, barangkali saya yang satu gitu. Artinya meskipun terbunuh ya, tapi tetap resiko itu dia ambil ya, karena apa? Semakin melimpahnya daripada emas yang ada di gunung tersebut ya. Ini ada di Efrat ya. Sekarang di mana Efrat itu? Efrat itu masuk Palestina ya. Yang Palestina kan Israel sebenarnya nggak punya negara gitu. Dia cuma nama saja gitu ya. Ini akan kemudian mengering ya, dan kemudian akan muncul gunung emas ya. Di sini disebutkan oleh Imam Nawawi juga ya, boleh jadi disebabkan karena alirannya terhambat sehingga gunung emas itu kemudian dimaksud tertutup tanah akan tersingkap ya. Dan dengan mengeringnya aliran sungai Efrat, maka akan semakin dekat pula tersingkapnya posisi gunung tersebut. Walau alam ini kata Imam Nawawi ya. Sekarang sudah mengering ya, mulai mengering ya. Sudah hampir habis daripada air di sungai Efrat ya. Ini semakin nampak ya tanda-tanda daripada adanya ya. Mau berangkat ke sana Pak? 99 nyawa itu terbunuh kecuali satu saja gitu. Dan semuanya menganggap dirinya itu yang satu gitu ya. Mau ke sana Pak? Mending jangan lah ya. Ya. Siapa tahu yang terbunuh ya, termasuk daripada 99 yang terbunuh ya. Kemudian di sini disebutkan ya, 6 tanda hari kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah. Aqdun cintan baina yadi sa'ah. Ya, perhatikanlah 6 tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama, wafatnya Rasulullah. Ya, wafatku kata Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, penaklukan Baitul Maqdis. Ini sudah terjadi ya pada masa sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian wabah kematian, penyakit yang menyerang hewan sehingga mati mendadak yang menyerang kalian, bagaikan wabah penyakit kosor yang menyerang kambing. Ya, wabah penyakit COVID kemarin. Wah, ini kalau psikologi mungkin ada yang bilang COVID kemarin termasuk tanda-tanda hari kiamat ya, karena banyak yang meninggal
kemarin termasuk pandemi yang cukup hebat ya. Kemudian yang keempat, melimpahnya harta hingga seorang diberikan kepadanya 100 dinar, ia tidak mau menerimanya. Ini walau ta'ala ada yang menyebutkan ini hanya terjadi di negara Arab, ya, tidak terjadi di selain Arab. Tapi ada juga yang menyebutkan ini secara umum di seluruh dunia. Walau ta'ala yang mendekati kebenaran mungkin adalah di negara Arab ya. Kalau orang mau ngasih 100 dinar itu nggak mau, ya, nggak mau menerima karena apa? Sudah kebanyakan hartanya. Dubai sudah semakin baik. Dulu bagaimana gitu ya? Kering, nggak ada kehidupan kayaknya gitu. Sekarang sudah dipenuhi dengan kemewahan. Bahkan kemarin waktu banjir aja dibuat asing aja gitu ya. Kemudian timbulnya fitnah yang tidak meninggalkan satu rumah orang Arab pun, melainkan pasti memasukinya. Jadi akan ada fitnah ya di Arab ini kata Rasulullah SAW, dan setiap rumah itu akan dimasuki fitnah. Di waktu kita ya, fitnah harta yang disebutkan oleh para ulama ya, fitnah harta. Ya, semakin banyaknya mudahnya mereka mendapatkan uang. Ya, setiap rumah itu punya banyak harta. Di waktu kita kemudian terjadinya perdamaian antara kalian dengan Bani Aswar, itu bangsa Romawi. Bangsa Romawi itu mana? Rusia. Ya, Romawi itu negara-negara barat ya. Itu Romawi. Kalau Persia itu sekarang Irak ya, Iran itu Persia gitu. Ya. Namun mereka melanggar nih. Kita nanti akan berdamai. Kita akan menjalin kerjasama dengan orang Romawi. Ya, kemudian mereka melanggarnya dan mendatangi kalian dengan 80 kelompok besar pasukan. Setiap kelompok itu terdiri dari 12.000 orang. Ya, jadi nanti kaum muslimin akan berdamai dengan Romawi, tapi Romawi ingkar janji ya, melanggar perjanjian akan menyerang ataupun berperang dengan kaum muslimin. Setiap kelompoknya itu ada 12.000 orang dan terdiri dari 80 kelompok ya. Tapi yang jelas Allah bersama dengan kaum muslimin ya. Kemudian satu tanda-tanda besar ini sedikit ya. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW ya, inna sa'ah la takunu ya hatta takuna asra ayat ya. Sesungguhnya kiamat itu tidak akan terjadi hingga ada 10 tanda-tanda sebelumnya. Ada 10 tanda yang mengikuti ataupun sebelum daripada hari kiamat itu, dan ini pasti akan terjadi. Yang pertama ya, khasaf di timur, kemudian khasaf di barat, kemudian khasaf di jazirah Arab, kemudian asap, dajjal, binatang bumi, Ya'juj Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, dan api yang keluar dari jurang Aden yang menggiring manusia. Ini 10 tanda-tanda daripada yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ini dalam riwayat yang lain ya, ada tambahan yaitu nuzulu Isa bin Maryam ya, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ini termasuk 10 tanda daripada tegaknya ataupun dekatnya hari kiamat. Dan ini berentetan, tidak selang waktu lama ya, tidak lama jedanya, jadi berurutan ya. Pertama apa? Ya, Dajjal ya, Dajjal dulu ya, Dajjal. Kemudian apa? Mahdi, kemudian Dibean ya. Kemudian Nabi Isa, kemudian Ya'juj Ma'juj, kemudian binatang melata dari bumi, walau alam apa ya. Kemudian apa? Diwafatkannya daripada kaum mukminin atau muslim ya, dengan menghirup bau wangi yang kemudian meninggal ya. Ada juga sebenarnya yang menyebutkan situ ada asap ini. Kalau asap ini kaum mukminin itu seperti flu biasa, tapi kalau orang kafir itu melepuh ya, sampai melepuh ya. Kemudian terbenamnya matahari ataupun terbitnya matahari dari barat ya. Ya, dan itu yang tersisa hanya orang-orang yang bodoh dalam agama ini ya, dan mereka orang-orang kafir. Ini sisanya. Kemudian sampai dengan hancurnya daripada langit dan bumi ya, yang menyaksikan tegaknya ataupun hancurnya langit dan bumi ini adalah hanyalah mereka orang-orang yang terburuk yang ada di muka bumi ini ya. Jadi kaum mukminin nggak ada lagi nanti ketika langit hancur ya, lain-lain semuanya hancur, ini nggak ada orang yang beriman lagi di sana ya. Orang-orang beriman sudah meninggal dunia semuanya saat mencium tadi ya bau wangi, kemudian mau
dalam hatinya itu iman. Ya. Kemudian disebutkan sini yang kalau tanda-tanda yang pertama muncul, ya ini ada perselisihan pendapat para ulama ya. Di sini disebutkan ada yang menyebutkan kita awal ayat guru tulu asyas. Ya, sesungguhnya tanda kiamat yang pertama kali keluar yang tanda-tanda besar ya, yaitu terbitnya matahari dari arah barat. Tapi ini disebutkan oleh para ulama artinya tanda-tanda yang memang sudah sampai klimaksnya ya, fase kedua hancurnya dunia ini. Inilah tanda pertama itu apa? Terbitnya matahari dari barat ya. Adapun kalau tanda-tanda besar tadi kita sudah disebutkan bentukannya ya. Kemudian lalu keluarnya binatang melangkah dari bumi kepada manusia pada waktu duha, dan mana saja di antara keduanya yang terlebih dahulu keluar, maka yang lainnya terjadi setelahnya dalam waktu yang dekat. Ini kata Rasulullah SAW. Tapi ini fase yang kedua ya, bukan fase yang pertama. Artinya wallahu a'lam ini setelah terbunuhnya Dajjal, setelah turunnya Nabi Isa alaihissalam ya. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dia menggabungkan antara riwayat yang menjelaskan tentang keluarnya Dajjal ya, dan seterusnya. Beliau mengatakan keluarnya Dajjal adalah yang pertama kali ya, dan riwayat yang menjelaskan bahwa terbitnya matahari dari barat adalah yang pertama kali. Beliau berkata pendapat yang paling kuat dari keseluruhan riwayat bahwa keluarnya Dajjal adalah tanda besar pertama yang mengisyaratkan perubahan keadaan secara umum di muka bumi. Karena ada nanti kan satu hari itu seperti berapa? 40 hari gitu ya. Ya, ini masa Dajjal gitu ya. Kemudian di sini disebutkan ya, hal itu berakhir dengan wafatnya Nabi Isa alaihissalam, kata beliau. Sedangkan terbitnya matahari dari barat adalah tanda besar pertama yang mengisyaratkan perubahan alam atas susunan tata surya. Jadi mulai kehancuran gitu ya. Ini yang dimaksudkan tadi terbitnya matahari terbitnya matahari dari barat. Yang kemudian beliau mengatakan hikmah dalam hal itu bahwa ketika matahari terbit dari barat, pintu taubat telah ditutup. Ya, karena kalau sudah matahari terbit dari barat, itu pintu taubat sudah tertutup. Artinya nggak ada lagi di situ orang kesempatan untuk bertobat. Ya, kembali kepada Allah. Lalu binatang besar keluar. Jadi binatang besar keluar itu disebabkan tadi perubahan kebiasaan, yaitu matahari yang biasanya terbit dari timur ini terbitnya dari barat. Maka kemudian binatang ini keluar ya. Dan disebutkan sini ya, binatang besar ini akan membedakan antara seorang mukmin dan kafir. Wallahu a'lam. Ini kalau dalam kitab Fathul Bari belum mengatakan masih ada mukmin dan juga ada orang kafir. Dan tanda pertama yang mengisyaratkan tegaknya kiamat adalah api yang mengumpulkan manusia. Tidak akan muncul api di mana-mana yang mengumpulkan manusia di sana. Kalau kita lihat ya, yang munculnya Imam Mahdi dan seterusnya. Siapa Imam Mahdi? Beliau namanya adalah Muhammad. Kemudian juga nama bapaknya adalah Abdullah, dan beliau adalah dari keturunan Rasulullah SAW dari jalur Hasan, dan bukan dari jalur Husain. Ini kata Rasulullah SAW, dan juga para ulama menjelaskan terkait masalah ini. Ya, Imam Mahdi. Ya, walau kalau Imam Mahdi itu nanti akan membawa kedamaian dan kemakmuran di muka bumi ini sekitar kurang lebih 7 tahun. Ya, sekitar 7 tahun beliau berkuasa. Ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini sedikit daripada tanda-tanda daripada hari kiamat. Ya, semoga bermanfaat untuk kita. Yang jelas, jangan sibukkan kita untuk kemudian bertanya kapan hari kiamat itu akan terjadi. Ya, ketika Rasulullah SAW bertanya tentang mata kaki usaha kapan akan terjadi hari kiamat, maka beliau menjawab mak dan kalah, apa yang telah persiapkan untuk menghadapinya. Untuk kiamat itu apa yang sudah persiapkan? Kamu tanya tentang hari kiamat, apa yang sudah disiapkan untuk hari kiamat? Ya, tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di atas keimanan. Dan kalaupun misalkan kita mendapatkan tanda-tanda besar, contoh misalkan munculnya Dajjal, semoga kita terlepas dari fitnah Dajjal dan kita termasuk berada di barisan daripada Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Ya, wallahu ta'ala. Mungkin kita buka sisanya juga sedikit, barangkali jika ada yang bertanya silakan. Tidak ada bertanya? Cukup insyaallah ya? Tidak ada bertanya? Baik, alhamdulillah. Baik, kalau tidak ada bertanya, insyaallah kita cukup sekian ya. Ini sedikit daripada yang bisa kami sampaikan daripada tanda-tanda
hari kiamat. Sibukkan diri kita dengan beramal saleh, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, fokus pada tujuan kita diciptakan itu beribadah kepada Allah, maka Allah akan perbaiki daripada urusan-urusan kita yang tercerai-berai. Allah akan bereskan dan kemudian Allah akan mudahkan hajat dari kita insyaallah. Dan sebaliknya kalau kita lalai, maka Allah akan cerai-beraikan urusan kita dan Allah tidak akan penuhi daripada urusan kita meskipun kita sibuk, meskipun kita sibuk disebabkan karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kesibukan bukan tolak ukur kesuksesan, tapi kesuksesan itu tolaknya adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, ada kurangnya semata-mata kurangnya dari saya pribadi dan dari syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan ada benarnya semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita kemudian istiqomah dan untuk kemudian selalu berada di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, ya pastinya dalam kita belajar ilmu agama di zaman yang banyak kemarin ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.